Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Berau dibekuk polisi. Dari tangan tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. KSOP siapkan belasan pelabuhan untuk kelancaran distribusi logistik ke IKN. Suku Dayak Bahau memiliki tradisi unik jelang musim tanam padi. Mereka menari bersama dengan tari hudok tarik. Oke bang, langsung bang. Gerak cepat anggota Satreskrim Polres Berau yang menerobos masuk ke dalam indekos di Jalan Haji Isa 3, Tanjung Redep membuat Rizal dan Hengki tak berkutik. Keduanya ditangkap karena mencuri sepeda motor. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 2 sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di samping rumah. Dari catatan polisi, Rizal merupakan residivis pencurian elektronik dan bebas tahun 2022. Sedangkan Hengki merupakan orang baru dalam daftar pelaku pencurian. Untuk mendapatkan barang curian, kedua pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir di depan rumah dan di rumah ibadah. Jadi keduanya berhasil diamankan oleh Satreskrim dengan masing-masing barang bukti 1 unit sepeda motor. Adapun salah satu merupakan pelaku yang di sebelah kiri. Ini adalah merupakan pelaku residivis, namun sebelumnya juga sudah pernah menjalani hukuman dan baru keluar pada tahun 2021 dalam kasus pencurian elektronik di rumah kosong. Kemudian untuk pelaku yang lainnya baru pertama kali melakukan. Adapun modus dalam pencurian motor, mereka melakukan pencurian terhadap motor yang diparkir baik di halaman rumah dan satu lagi diparkir di depan masjid. Ulah tangan panjangnya tersebut menyebabkan keduanya terjerat pasal pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ini kita bayar fee. Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya itu ada punya surat. Ya, artinya itu kalau bicara itu ya. Pak Haji kita lebih, tutup lah. maaf Pak Haji lebih ngerti dari aturan daripada saya. Pak. Iya, artinya itu Aturan jangan. lebih ngerti, Pak Haji. Video amatir yang merekam saat Ismail Bolong memarahi petugas KPHP Santan menghebohkan publik Kaltim. Ismail bersikeras bahwa lahan yang dikerjakan untuk galian tambang batu bara itu milik warga. Kabid Perlindungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan, Susilo Pranoto menyatakan peristiwa tersebut berlangsung pada Februari 2020. Petugas KPHP mendatangi lokasi tersebut untuk menindaklanjuti temuan Dinas Kehutanan karena disebutkan lokasi galian berada di kawasan hutan produksi. Aktivitas tersebut disasar karena tidak memiliki izin penggunaan lahan hutan produktif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu lokasi hutan lindung. Bukan hutan lindung, kawasan hutan produksi. Oh, hutan produksi. Ya, jadi untuk kawasan hutan produksi. Bukan hutan lindung. Oh gitu. Artinya kesalahan dia kemarin itu adalah karena tidak memiliki izin atau seperti apa, Pak? Ya, tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Oh itu. Kalau di dalam hutan produksi kan harus milik izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi sebelum punya izin pinjam pakai kan harus punya IUP tambang dulu. Kalau di luar kawasan kan setelah IUP tambang bisa langsung kerja. Kalau di dalam kawasan hutan punya izin tambang pun pasti izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh begitu. Ya, kita juga menjalankan tugas. Hingga saat ini, kelanjutan perkara ini belum diketahui hasilnya.
Siapa pimpinannya? Pak Rudi, Pak. Ya, Pak Rudi ngomong sekarang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Itu ya, jalankan ini punya masyarakat loh. Ini ada suratnya semua, yang punya tanah ini. Kalau KBK ya pasti gak ada surat. Reka ulang pembunuhan di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baka, Samarinda Seberang digelar di halaman Polsekta. Dalam reka ulang tersebut, tersangka bernama Ambo Mase, mantan napi perkara penganiayaan, memeragakan 18 adegan. Rekonstruksi ini menghadirkan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Asrul keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang. Tak jelas siapa yang memulai, namun dua orang ini akhirnya terlibat perkelahian hingga akhirnya korban tewas dengan sejumlah luka. Parang ke arah tersangka dari atas ke bawah. Untuk hari ini benar dilaksanakan rekonstruksi di Polsek Samarinda Seberang terkait dengan kasus pembunuhan yang ada di wilayah kami. Kemudian tadi didapatkan 18 kegiatan dari rangkaian rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu bertujuan untuk memberi penjelasan yang lebih jelas, sejelas-jelasnya terkait dengan keterangan saksi dan alat bukti yang ada pada TKP. Ambo masih terjerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Berau dibekuk polisi. Dari tangan tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. KSOP siapkan belasan pelabuhan untuk kelancaran distribusi logistik ke IKN. Suku Dayak Bahau memiliki tradisi unik jelang musim tanam padi. Mereka menari bersama dengan tari hudok tarik. Angkutan melalui jalur laut di Teluk Pelabuhan Balikpapan dipastikan akan meningkat seiring pembangunan ibu kota negara. Jika saat ini terdapat 1.300 kapal yang bongkar muat, maka jumlah ini diprediksi meningkat hingga 1.650 kapal atau 30% dari rata-rata per bulan. Mengantisipasi peningkatan tersebut, Kepala KSOP Kelas 1 Balikpapan M. Takwim Masuku meminta agar izin operasi pelabuhan ditambah. Mereka meminta 7 pelabuhan yang belum memiliki izin sandar dan bongkar muat agar segera diberi guna memudahkan distribusi logistik. Terlebih distribusi logistik dimulai awal Januari 2022. Sedang melakukan persiapan untuk di IKN. Karena informasi dari UPR juga bahwa per Januari itu kegiatan logistik sudah mulai masif didistribusikan ke IKN. Nah, itulah yang kita siapkan. Kemudian selain itu, tentunya selain pemanfaatan garis pantai, kami juga harus mempersiapkan kondisi pelayaran di Teluk Balikpapan. Yang teman-teman juga tahu bahwa di Teluk Balikpapan dengan kondisi yang begitu sempit, nanti akan ada peningkatan trafik kapal di teluk ini yang sangat tinggi, yang berdasarkan estimasi perkiraan kami itu meningkat saat masa konstruksi itu kapal meningkat bisa sampai dengan 30%.
Selain penambahan pelabuhan, KSOP juga akan meningkatkan pengawasan area pantai Teluk Balikpapan. Itu dimaksudkan agar kapal-kapal yang bersandar tidak menemui kendala akibat padatnya aktivitas bongkar muat. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Yang penting itu positif. Puluhan anak usia dini bersama ibu rumah tangga di Kelurahan Bugis, Samarinda Kota Minggu siang diberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Sosialisasi ini dinilai penting, mengingat penyebaran narkoba sudah merambah ke berbagai kalangan. Sosialisasi ini dinilai penting terutama pada usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Sifat peralihan ini sangat rentan terpengaruh berbagai hal karena cenderung ingin memenuhi hasrat rasa ingin tahu. Sebelum kelompok ini terjerumus, semua pihak mulai orang tua dan lingkungan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Bagus. Oh ya. Sekolahnya di mana? Pak, boleh nggak dalam 1 minggu ada 1 hari aja buat anak-anak remaja? Sebelumnya belum, baru ini. Baru ini ya? Tadi apa yang jelaskan Bapak tadi? Bapak polisi tadi? Narkoba, tentang kecanduan, nggak boleh pakai narkoba. Oh iya. Adik sehari-harinya sekolah di mana? Sekolah di SMP 35. SMP 35 ya? Kelas 7 ya? Hari ini ada penyuluhan narkoba untuk remaja-remaja di RT 13 Kelurahan Bugis. Seperti kita lihat antusias sangat antusias sekali. Kemudian apa yang disampaikan pada saat ini? Yang pasti adalah bagaimana anak-anak atau remaja-remaja itu menghindari narkoba karena narkoba itu adalah zat yang sangat berbahaya, efek dari narkoba dan juga pencegahannya. Kemudian dari Pak Benikatimas selaku wilayah di RT 13 ini bagaimana kondisi masyarakatnya sendiri berkaitan dengan narkoba? Untuk kondisi di RT 13 khususnya Kelurahan Bugis, saya nyatakan untuk wilayahnya cukup aman dari peredaran narkoba. Memahami bahaya narkoba terhadap masa depan anak-anaknya, warga pun meminta polisi sesering mungkin melakukan penyuluhan. Terus anak-anaknya juga diajak, Bu. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mungkin ke depan kalau misal nih salah satu contoh yang ini tentunya memang sekaligus Proyek irigasi di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara hingga saat ini masih berlangsung. Irigasi ini akan bermanfaat untuk mengurangi ancaman banjir dan untuk memudahkan petani mendapatkan air saat musim tanam. Untuk memastikan proyek tersebut dikerjakan sesuai ketentuan, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, turun langsung meninjau pengerjaannya. Ia menyatakan proyek ini dikerjakan secara bertahap dengan dimulai pembuatan embung di bagian hulu. Samsun meminta pengerjaan proyek tersebut tepat waktu agar petani bisa meningkatkan hasil pertanian. yang dari sana jalan itu, jembatan itu seminisasi. Saluran primer di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja. Nah, ini kita harapkan saluran ini sambungan atau lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, di mana kita bangun embung di daerah atas dari desa ini. Nah, kemudian disalurkan ke sini sampai bisa mengairi ratusan hektar sawah di Desa Bukit Raya ini. Harapannya dengan adanya saluran primer ini bisa meningkatkan produktivitas petani-petani kita di Desa Bukit Raya. Keinginan agar irigasi ini terselesaikan dengan cepat juga diungkapkan petani. Mereka yakin berfungsinya irigasi akan mendorong peningkatan produksi pertanian. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 kali, Pak. 3 kali. Ya. Manfaat dari pembangunan irigasi sendiri bagi warga sekitar dan para petani apa? Nah, kalau untuk manfaatnya itu banyak, Pak. Satu kan untuk mengurangi debit air. Kedua, masalah
jalan, usaha tani, irigasi itu sudah banyak dirasakan sama pihak petani. Irigasi kawasan ini menjadi perhatian serius karena areal pertaniannya ratusan hektar dan merupakan lumbung padi bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Berau dibekuk polisi. Dari tangan tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. KSOP siapkan belasan pelabuhan untuk kelancaran distribusi logistik ke IKN. Suku Dayak Bahau memiliki tradisi unik jelang musim tanam padi. Mereka menari bersama dengan tari hudok tarik. Berbagai jenis sayur mayur dan tanaman obat-obatan keluarga atau toga di pekarangan rumah warga RT 8 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini menjadi salah satu perhatian tim penggerak PKK Kaltim. Ragam tanaman tersebut menyebabkan kelurahan ini terpilih mengikuti program Aku Hatinya PKK atau amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur dan nyaman tingkat Provinsi Kaltim. Kelurahan ini terpilih karena dinilai mampu mengelola dan memanfaatkan pekarangan rumah dengan benar. Ini nggak bisa dikasih bapak tadi makan. Nah, yang menjadi penilaian bagi kami itu sesuai dengan skor yang ada. Salah satunya adalah hamparan tanaman atau Aku Hatinya PKK yang ada di lingkungan, baik di lingkungan secara kelompok maupun perorangan. Nah, kalau ini kita dalam hal perorangan ya Pak, karena kita mengunjungi hamparan yang di rumah-rumah. Ketua Tim PKK Teluk Bayur, Hamliah, menyatakan awalnya pengembangan tanaman hanya untuk mempercantik pekarangan rumah. Aktivitas tersebut ternyata diminati banyak orang, hingga kawasan tersebut terlihat lebih segar dan asri. Yang mana sebelum adanya lomba ini kami mempersiapkan dari segi penataan maupun tanaman-tanaman yang mesti kita tanam di pekarangan atau di halaman rumah, yang mana kegiatan ini selain memberi semangat kepada warga, jadi dengan hasil pekarangan itu bisa mereka manfaatkan untuk dikonsumsi sendiri, bahkan ada yang sudah menjual ke pasar. Di tingkat provinsi, Berau akan bersaing dengan beberapa daerah lain seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Alunan musik khas Kalimantan yang dimainkan kelompok musik ini berlangsung di salah satu halaman hotel di Tenggarong, Kutai Kartanegara Minggu malam. Beberapa kelompok lainnya memainkan musik kontemporer, namun tidak melepas ciri khas musik tradisional berupa tingkilan. Delapan kelompok musik Kutai Kartanegara yang tampil mendapat sambutan dari warga karena acara semacam ini sudah 3 tahun tidak digelar. Tingginya minat warga membuat peserta kian bersemangat. Beberapa dari mereka berkeinginan agar pentas ini digelar 2 tahun sekali, sedang kelompok lainnya berharap agar digelar setiap 1 tahun.
Harapan saya mungkin tentunya harapan saya pasti sama dengan teman-teman yang lain. Semoga akan terus ada festival musik etam ini setiap 2 tahun sekali, disupport oleh pemerintah atau tidak. Seperti yang Pak Andi katakan, saya setuju bahwa kita harus tetap terus berjalan agar mendukung suara-suara bunyi-bunyi dari musik daerah Kaltim. Keinginannya kalau program dari kelompok Topa sendiri sebetulnya 2 tahun sekali, tetapi teman-teman mengharapkan ini bisa dipercepat. Kalau bisa setiap tahun dilaksanakan festival musik semacam ini. Ini adalah musik karya murni dari teman-teman, bukan band, bukan apa, tetapi basic dari karya teman-teman adalah musik tradisi. Perkembangan musik di Kutai khususnya dan di Kalimantan Timur pada umumnya bisa lebih berkembang, artinya pelestarian dari seni tradisi itu sendiri tetap berjalan. Festival musik etam ditutup oleh penampilan kelompok musik Topa yang menampilkan sendera tari tentang masa kecil saat saling olok, bermarah-marahan, bercanda, dan riang gembira. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Alunan gamelan ini mengiringi tari hudok tarik. Tradisi yang sudah turun-temurun biasa dilakukan warga Dayak Bahau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan tetap mereka jaga meski kini tinggal di Samarinda yang jauh dari kampung halamannya. Untuk ikut menari, setiap orang harus mengenakan baju adat. Mereka yang tidak memilikinya harus menyewa pada warga lain yang memiliki baju adat tersebut. Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Samarinda, Agnes Gering Belawing, menyebut tarian hudok tarik ini merupakan rangkaian awal. Puncak dari ritual tersebut akan diakhiri dengan hudok kawin. Awal mula hudok itu turun. Hudok itu maksudnya apa, Bu? Nah, hudok tarik itu setelah selesai tanam padi. Oh, tanam padi. Tapi masih ada beberapa tempat-tempat yang kosong yang masih bisa ditanam sampai nanti minggu depan itu kawit. Hudok kawit namanya ya? Kawit ini sudah nggak boleh ada lagi tanam padi. Sudah selesai artinya. Artinya selesai ya? Hudok tarik hari ini adalah rangkaian dari hudok kawit nanti minggu depan. Tarian adat menyambut musim panen ini ternyata menarik perhatian warga Samarinda. Mereka merindukan tarian ini karena sejak wabah COVID-19 meluas, tradisi ini tidak pernah digelar. Sering banget, karena banget ya? apa namanya, acara adatnya setahun sekali karena corona kemarin kan, jadi nggak diadakan. Nggak diadakan ya? Oh. Sepengetahuan Bapak ini tarian apa sih? Ini hudok tahari, pembukaan hudok tahari. Hudok hari? Oh iya iya. Mbaknya sendiri asal dari mana? Saya Mama Dayak Bahau. Mama dari Bahau? Oh, berarti sudah lama tinggal di Samarinda ya? Lama tinggal di Samarinda. Tari hudok tarik ini biasa digelar 1,5 jam. Tradisi ini tidak akan ditinggalkan karena merupakan bagian dari permohonan dan doa kepada Yang Maha Kuasa agar padi yang ditanam membawa hasil melimpah dan petani yang menanam senantiasa diberi kesehatan. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.